Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Kimia Pemisahan. Hari ini pertemuan kedua dengan bahasan pendahuluan dan tahapan dari kimia analisis kuantitatif ya. Baik, kalau kita bermulai dari definisi dari kimia analisis itu sendiri, jadi kimia analisis merupakan suatu ilmu kimia yang mendasari analisis dan pemisahan sampel. Nah, kimia analisis ini selain banyak digunakan di bidang kimia itu sendiri, juga banyak digunakan pada bidang farmasi ya. Jadi untuk menganalisis kandungan-kandungan dari obat itu biasanya menggunakan juga ilmu dari kimia analitik ini. Baik. Nah, kemudian apa saja aplikasi dari kimia analisis? Ini dulu sudah pernah saya sampaikan ya di pendahuluan kimia analisis kualitatif waktu analisis kimia pertemuan pertama. Jadi aplikasi kimia analisis diantaranya bisa digunakan pada bidang industri, yaitu ketika ingin menganalisis bahan baku, kemudian quality control dan analisis produk. Kemudian banyak juga digunakan pada bidang lingkungan, diantaranya sekarang yang paling banyak dilakukan adalah analisis polutan dan analisis limbah. Kemudian banyak juga digunakan aplikasinya dalam bidang kesehatan, diantaranya bisa untuk analisis obat, analisis darah, dan analisis urin. Kemudian bisa juga untuk pertanian ya, dalam bidang pertanian yaitu analisis tanah, analisis pupuk, dan analisis pakan. Nah, kemudian seperti yang sudah kalian ketahui dulu di awal mata kuliah analisis kimia, jadi metode analisis kimia ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui jenis komponen, jadi dia hanya mengetahui jenis komponennya saja ya. Jadi ada apa komponen, ada komponen apa di dalam sampel yang kita teliti. Seperti kita sudah pelajari di analisis kimia ya, ada analisis kation ya, untuk mengetahui ada kation apa, analisis anion untuk mengetahui ada anion apa. Nah, ternyata selain analisis kualitatif kation dan anion, ada analisis lain ya. Nah, ini pengendapan. Kalau pengendapan itu masuk ya di kemarin analisis kualitatif kation dan anion, salah satunya ada pengendapan ya. Selain itu ada filtrasi, kemudian ada kromatografi, ada elektroforesis dan lain-lain. Nah, sedangkan analisis kuantitatif itu sendiri, selain kita bisa mengetahui jenis komponen apa yang ada di dalam sampel yang kita teliti, kita juga bisa mengetahui banyaknya sampel yang dinyatakan dalam satuan konsentrasi. Apa saja analisis kuantitatif ini? Ada gravimetri yang nanti kita akan pelajari pertemuan 3, kemudian ada volumetri, dan ada spektrofotometri juga, dan lain-lain. Nah, kemudian selain dibedakan menjadi metode analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis kimia juga dibedakan menjadi analisis klasik dan analisis instrumen. Nah, ini adalah perbedaan mendasarnya. Jadi kalau metode klasik itu adalah cara lama sejak awal kimia analisis ada sampai sekarang itu masih digunakan. Kemudian tidak diperlukan alat-alat rumit. Jadi metode klasik ini sering disebut sebagai metode konvensional. Tapi dia tidak ditinggalkan sampai sekarang masih digunakan, seperti contohnya nanti gravimetri, kemudian ada volumetri atau trimetri. Itu memang metodenya klasik tetapi sampai sekarang masih digunakan karena hasilnya itu masih akurat gitu ya jika menggunakan alat-alat tersebut. Kemudian kalau dilihat dari ukuran sampelnya, metode klasik ini biasanya hanya bisa menganalisis sampel dengan ukuran makro dan semi mikro. Kemudian biasanya cara perhitungannya itu berdasarkan reaksi kimia dan persamaan stoikiometri. Dan analisis yang kita lakukan itu biasanya berdasarkan interaksi antara materi dengan materi. Jadi contohnya kan kita menganalisis kualitatif, kita meneteskan larutan
kita meneteskan reagen ya ke dalam larutan uji, itu kan materi dengan materi ya interaksinya. Yang diamatinya interaksi antara materi dengan materi. Nah, apa bedanya metode klasik dengan metode instrumen ini? Metode instrumen ini dia menggunakan cara-cara baru yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian diperlukan alat yang lebih rumit, jadi biasanya digunakan instrumen-instrumen yang tidak ada dalam metode klasik atau konvensional. Nah, kelebihannya dia bisa mengukur sampel dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan metode klasik. Jadi sampel dengan ukuran mikro, ultramikro, dan submikro itu bisa dianalisis dengan menggunakan metode instrumen ini. Nah, kemudian yang diamat analisisnya itu berdasarkan pengukuran besaran fisika non stoikiometri. Jadi nanti yang diukur ada absorbansi atau serapan senyawa, itu kan non stoikiometri ya. Jadi namanya besaran fisika. Kemudian nanti yang diukur ada juga panjang gelombang. Nanti kita akan belajar itu di kimia instrumentasi ya semester 7. Nah, kemudian kita melihat analisisnya itu juga berdasarkan interaksi antara energi dengan materi. Bukan lagi materi dengan materi. Baik. Berbicara mengenai metode instrumental, jadi metode instrumental ini mengeksploitasi sifat fisik suatu analit untuk memperoleh informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Tadi ya, jadi kan kalau tadi di awal, jadi kan secara garis besar analisis kimia itu dibagi menjadi analisis kimia kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ada lagi yang membaginya menjadi klasik dan instrumen. Nah, hal itu tidak otomatis metode klasik itu hanya bisa untuk analisis kualitatif dan instrumen itu untuk kuantitatif ya. Tidak otomatis menjadi seperti itu gitu ya. Metode klasik seperti gravimetri dan volumetri itu bisa menganalisis secara kuantitatif ya. Sebaliknya metode instrumen seperti voltametri gitu ya, elektrometri dan beberapa alat-alat seperti spektrofotometri inframerah itu justru hanya bisa menganalisis secara kualitatif saja. Jadi perbedaan metode klasik dan instrumen itu tidak serta-merta menjadikan metode klasik itu hanya bisa untuk analisis kualitatif dan instrumen itu untuk analisis kuantitatif. Nah, untuk metode instrumen, pemisahan analit biasanya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu pemisahan secara fisik, contohnya kromatografi dan elektroforesis. Bisa juga pemisahan secara spektroskopik, yaitu mengisolasi sinyal yang muncul secara spektroskopik. Ini yang disebutkan tadi ya, sinyal yang muncul itu adalah interaksi antara energi dengan materi. Jadi bukan hanya interaksinya itu antara materi dengan materi saja. Nah, kemudian bagaimana kita memilih suatu metode analitik ketika kita memiliki suatu sampel ya. Jadi untuk menentukan metode analisis yang terbaik, kita hendaknya menganalisis hal-hal seperti di bawah ini. Yang pertama, apakah akurasi diperlukan? Ya, kalau misalnya perlu berarti kita butuh kuantitatif ya. Entah itu klasik atau instrumen. Kemudian berapa banyak sampel yang tersedia? Kalau misalnya sampelnya tersedia dalam jumlah banyak dan berarti masih bisa dilakukan metode klasik ya. Kalau misalnya sampelnya sedikit, maka langkah lebih baik kita menggunakan metode instrumen. Kemudian berapa rentang konsentrasi yang terdapat dalam sampel. Jadi misalnya gini, ketika kita menggunakan metode klasik seperti titrasi misalnya, kita bisa menganalisis sampel dengan konsentrasi pada rentang paling kecil misalnya 0,01 molar misalnya ya. Lalu bagaimana misalnya ternyata si analit yang ada dalam sampel itu rentang konsentrasinya itu ternyata ppm. Nah, berarti kan kita tidak bisa menggunakan metode klasik ya. Itu harus menggunakan metode instrumen karena rentang konsentrasinya tidak masuk ke dalam metode klasik. Gitu. Kemudian apakah terdapat komponen dalam sampel yang menyebabkan interferensi? Interferensi ini adalah gangguan. Jadi dalam analisis itu terdapat gangguan-gangguan misalnya adanya ion senama. Seperti kita pelajari pada analisis kualitatif anion kation juga kan di situ ada cara menghindari gangguan dari ion senama dan lain-lain. Nah, interferensi ini juga harus dipertimbangkan ketika kita memilih suatu metode analisis.
Kemudian bisa dipertimbangkan juga bagaimana sifat fisik dan kimia dari matriks yang terdapat dalam sampel. Jadi misalnya apakah matriksnya itu sama sifat fisik dan kimianya dengan analit yang akan kita ukur. Berarti kan kita harus memilih cara dulu untuk memisahkan antara analit dengan matriks tersebut ya, sehingga si matriksnya itu nanti tidak akan terdeteksi ketika kita melakukan analisis. Begitupun juga kita selain mempertimbangkan berapa banyak sampel yang tersedia, kita juga harus mempertimbangkan berapa banyak sampel yang akan dianalisis. Ini sama dengan yang tadi. Kalau misalnya sampel yang akan dianalisisnya perlu hanya sedikit, maka kita bisa menggunakan instrumen. Kalau perlu banyak, berarti kita harus menggunakan kalau perlu banyak, maka kita menggunakan metode klasik. Nah, selain itu kriteria pemilihan metode analisis diantaranya yang utama adalah ketelitian, ketepatan, kalibrasi, sensitif, dan selektivitas. Jadi kalibrasi itu ketika dia menghasilkan ketika kita mengukur secara berulang itu hasilnya sama begitu ya. Selain kriteria utama, kriteria lain yang harus diperhatikan pada pemilihan metode analisis antaranya kecepatan, kemudahan, tingkat kemahiran operator ya. Jadi operator itu sangat menentukan ya. Jadi kita nggak bisa main-main misalnya, saya mau ke ITB, mau menganalisis menggunakan spektrofotometri ultraviolet yang ada di sana misalnya. Jadi jangan bayangkan misalnya kita datang kemudian, maaf ya, ini ada banyak backsound. Maaf jika banyak backsound ya. Ya, jangan bayangkan misalnya ketika kita mau menganalisis sesuatu menggunakan spektrofotometri UV vis di ITB misalnya, jangan bayangkan kita misalnya datang kemudian nanti kita mengoperasikan alat tersebut sendiri gitu. Hanya berbekalkan buku petunjuk begitu ya. Nah, jangan membayangkan seperti itu ya. Jadi setiap alat itu ada operatornya. Bahkan misalnya di ITB ada UV vis, di UIN juga ada UV vis gitu ya. Nah, itu operatornya tidak bisa sama ya, karena setiap alat memiliki karakteristik yang berbeda begitu. Yang mereknya sama saja, itu bisa berbeda karakteristiknya ya, dan hanya operator yang mengetahui hal tersebut. Apalagi yang mereknya berbeda. Kemudian kriteria yang lainnya yaitu juga biaya dan ketersediaan peralatan atau instrumennya dan biaya analisis per sampel. Jadi semakin rumit instrumen tersebut atau semakin jarang instrumen tersebut, itu biasanya biaya analisis per sampelnya juga semakin mahal. Baik. Nah, kemudian syarat dari suatu prosedur analisis yang ideal itu dia sahih. Sahih itu biasanya si metodenya itu ada dalam tercantum dalam SNI atau Standar Nasional Indonesia. Kemudian dia tepat, cermat, cepat, hemat, selamat, dapat diulang, khusus, andal, dan mantap. Ini singkatnya mengenai syarat-syarat prosedur analisis. Nah, kemudian skala dalam analisis kimia tadi seperti disampaikan ya, jadi metode klasik itu paling kecil biasanya dia hanya sampai semi mikro ya. Sedangkan untuk mikro, ultramikro, dan submikro itu harus dianalisis menggunakan metode instrumen. Nah, kemudian bagaimana sih tahapan-tahapan analisis yang ideal itu ya? Yang pertama itu tentu saja pengambilan sampel. Nah, bagaimana pengambilan sampel yang baik itu? Pengambilan sampel itu harus dapat mewakili materi yang akan dianalisis secara utuh. Contoh misalnya kita ingin menganalisis limbah dalam air sungai ya. Jadi pengambilan sampelnya itu harus mewakili misalnya di air sungai itu permukaannya di permukaan, kemudian di tengah-tengah, kemudian di dasar gitu. Jadi tidak bisa saya mau ngambil aja permukaannya aja begitu kan ya, tidak bisa. Jadi kan karena zat pencemar dalam limbah itu kan berat jenisnya berbeda. Jadi dia ada yang bisa saja sebagian berada di permukaan, sebagian ada di tengah, dan sebagian ada di dasar begitu, sehingga harus mewakili materi yang akan dianalisis secara utuh. Jadi, itu salah satu contohnya ya. Kemudian yang kedua itu setelah pengambilan sampel adalah pengubahan analit ke dalam bentuk yang sesuai dengan pengukuran. Jadi misalnya
si air sungai ini air sungai, apakah langsung air sungai langsung saya mau titrasi misalnya si sampel air sungai itu, padahal kita tahu bahwa si air sungainya itu dia pekat ya, warnanya hitam atau coklat pekat gitu kan, itu tidak bisa langsung kita saya mau langsung aja masukin ke dalam labu Erlenmeyer kemudian langsung saya titrasi, kan tidak bisa seperti itu ya, ada perlakuan sebelumnya sehingga analiti itu kita ubah dulu ke dalam bentuk yang sesuai dengan pengukuran yang kita gunakan gitu ya. Kalau misalnya menggunakan, saya kira menggunakan alat apapun, kalau termasuk instrumen pun ya tidak bisa kalau misalnya di sampelnya itu masih pekat begitu ya, itu kan tidak bisa ya. Misalnya menggunakan titrasi aja perubahan warnanya kan tidak akan bisa terlihat. Jadi misalnya contoh dari pengubahan analit ke dalam bentuk yang sesuai dengan pengukuran, misalnya tadi kalau misalnya kita ambil sampel air sungai, dia warnanya masih hitam pekat atau coklat pekat, maka misalnya kita berikan perlakuan dulu apakah disaring sampai misalnya jernih atau sampai setengah jernih, sampai dia kriterianya masuk ke dalam kriteria pengukuran yang kita inginkan. Nah setelah itu baru dilakukan pengukuran ya. Nah, pada pengukuran ini tadi kita harus tepat memilihnya, apakah kita akan menggunakan cara klasik atau cara modern, dan apakah kita akan mengukur kualitatif atau dengan kuantitatif ya, tergantung data apa yang kita inginkan. Kemudian baru setelah itu perhitungan dan interpretasi data ini merupakan langkah akhir dalam tahapan analisis dan dikatakan selesai bila analisis dikatakan selesai apabila hasil perhitungan dan interpretasinya itu diterima oleh peminta data ya atau peminta analisis. Nah, kemudian tadi ya cara pengambilan sampel itu tergantung sifat dan jumlah. Jadi kalau pengambilan sampel yang random itu cocok untuk bahan yang homogen. Kemudian nih contoh dalam farmasi kalau bentuk tablet kita gerus dulu. Nah, itu contoh pengambilan sampel random ya. Misalnya ini mah kan tablet ya, kemungkinan dalam semua bagian tablet itu kan sama. Isinya sama gitu kan ya. Maka bisa digunakan pengambilan sampel random. Nah, kemudian kalau suspensi atau larutan tadi bisa digunakan pengambilan sampel random jika larutannya itu sudah dihomogenkan ya. Baru diambil secara random. Nah, kalau pengambilan sampel representatif itu cocok untuk bahan yang tidak homogen. Nah, contohnya tadi ya pengambilan sampel air sungai kita harus ambil dari bagian permukaan, kemudian tengah dan dasar sungai begitu kan ya. Nah, kemudian ini contohnya juga misalnya kita ingin mengambil sampel batu bara gitu ya di suatu suatu tempat tambang batu bara gitu. Nah, itu juga harus digunakan pengambilan sampel representatif, tidak bisa sembarangan. Saya mau mengambil ini bagian paling atas gitu ya, sudah tidak bisa begitu ya. Harus dilakukan pengambilan sampel representatif. Nah, kemudian ini dalam hal pengambilan sampel juga jika yang ingin sampel yang kita inginkan itu ukurannya terlalu besar untuk dianalisis, maka perlu dikurangi sampai diperoleh yang layak untuk dianalisis gitu, yang masuk ke dalam kriteria analisis. Contohnya jika berat sampel lebih dari 100 kg, maka diambil 500 gram. Jika berat sampel kurang lebih 100 kg, maka diambil 250 gram. Dan jika berat sampelnya itu kurang dari 100 gram, maka diambil paling banyak 125 gram. Nah, kemudian dalam analisis juga dimungkinkan terdapat berbagai kesalahan. Yang pertama yaitu kesalahan random. Kesalahan random ini adalah tipe kesalahan yang selalu terjadi dalam analisis akibat adanya sedikit variasi yang tidak dapat dikontrol dalam pelaksanaan prosedur analisis ya. Jadi misalnya si konsentrasi pelarutnya sudah berubah, misalnya pelarutnya bersifat higroskopis gitu kan ya. Lalu konsentrasi saat analisis itu harusnya berapa, nah ternyata dia sudah sedikit berubah gitu kan ya, dan perubahannya itu tidak bisa kita kontrol. Itu contoh dari kesalahan random gitu, atau misalnya kesalahan paralaks, kesalahan penglihatan skala begitu kan ya, itu juga masuknya ke dalam kesalahan random.
Kemudian ada kesalahan sistematik atau kesalahan tertentu ini itu dapat diminimalkan ya, dia dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu kesalahan metodik, yaitu ditimbulkan dari metode yang digunakan dan merupakan kesalahan yang paling serius dalam analisis. Ini biasanya terjadi karena kesalahan pemilihan metode. Karena itu kita harus tahu benar-benar sampel yang kita mau itu analit yang kita ingin analisis dalam suatu sampel itu dia harus dianalisis menggunakan metode apa. Kemudian yang kedua yaitu kesalahan operatif. Kesalahan operatif ini ditimbulkan oleh orang yang melakukan analisis. Nah, biasanya dia belum paham ya bagaimana tata cara analisisnya. Kemudian ada kesalahan instrumen, yaitu kesalahan yang ditimbulkan dari instrumennya itu sendiri. Lalu kemudian bagaimana cara mengurangi kesalahan sistematik? Cara mengurangi kesalahan sistematik diantaranya yang pertama yaitu dengan kalibrasi alat yang dipakai. Ya. Contohnya kan misalnya ketika kita ingin menggunakan timbangan, timbangan digital itu harus dikalibrasi dulu. Kemudian untuk instrumen biasanya dilakukan penetapan belangko. Ya. Ini untuk memperkecil kesalahan metode. Baik. Untuk pendahuluan, saya kira dicukupkan sampai situ ya pendahuluan analisis kuantitatif. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya akan langsung buka diskusi di LMS ya. Silahkan ditanyakan. Insya Allah saya akan jawab secepatnya. Ya, ini di slide selanjutnya ya, dari slide ke-18 sampai 22 itu adalah bagaimana cara menghitung konsentrasi ya. Ini sudah waktu awal analisis kimia ya. Ini contohnya dari molaritas, kemudian bagaimana cara menghitung ppm ya, kemudian bagaimana rumus pengenceran itu. Nah, bagaimana cara membaca buret ya. Membaca buret, saya kira ini sudah pada saat mata kuliah pengelolaan laboratorium ya, atau di kimia dasar juga mungkin sudah diajarkan ya bagaimana cara melihat skala pada buret. Dilihat pada cekungan bawah ya, bukan dari atasnya. Kemudian ini juga cara menghitung molaritas ya. Jadi ini zat. Kemudian ketika kita ingin menghitung berat maka dihitung menggunakan timbangan. Kemudian ketika dilarutkan maka satuannya berubah menjadi volume. Ini juga sama ya. Bagaimana cara membuat larutan baku biasanya yang dalam labu ukur. Gitu. Ya, sekian dari saya untuk pertemuan kedua. Semoga dapat dimengerti ya. Nah, sekali lagi tadi jika ada pertanyaan maka silakan mengisi forum diskusi di LMS. Oke. Jangan lupa mengisi presensi ya. Batasnya sampai sore jam 4. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.